Kata budget dalam dunia perpisian itu merujuk pada barang-barang yang harganya ramah kantong. Kalau Asus ROG Strix dalam dunia PC itu terkenal dengan barangnya yang high-end dan harganya kurang ramah kantong gitu ya. Tapi gimana ceritanya kalau judulnya adalah Asus ROG Strix Budget? Kira-kira masuk kategori yang mana nih? Buat yang lagi hunting komponen PC, bisa coba mampir ke tokonya Tech and Tips. Scan aja barcode ini atau klik link yang ada di deskripsi, terus cek katalognya. Ada beberapa komponen mantan review, ada yang baru, ada merchandise Tech and Tips, dan mau ngerakit PC juga bisa sekalian di sana. Konsultasi gratis, bre. Yep, Asus ROG Strix yang selama ini kita kenal sebagai brand yang bikin barang high-end dan harganya ya begitulah. Sekarang ngeluarin satu produk monitor yang mereka sebut sebagai monitor budget. Masalahnya kalau bilang harga murah tapi yang nyebut adalah Sultan, iya buat dia murah. Tapi buat kita yang kau menang mending, waduh kayaknya masih jauh dari budget gitu ya. Nah tinggal budgetnya Asus ROG Strix ini masuk yang mana? Apakah murahnya Sultan atau buat kita juga terhitung murah? Yang pasti satu hal nggak boleh kita lupakan, bahwa kalau kita belanja sesuatu sebenarnya sih pada umumnya nih ya, nggak ada yang namanya murah, nggak ada yang namanya mahal. Karena yang kita beli biasanya sudah sesuai dengan kualitas yang akan kita dapat juga. Contohnya RTX 4090, nggak bisa kita bilang harganya mahal karena dengan harga yang segitu tingginya kita dapat performance yang juga tinggi gitu ya. Baru bisa dibilang mahal kalau kita bayarnya seharga 4090 tapi dapat performance sekelas 4070. Itu mahal banget namanya. Gimana dengan monitor ini? Asus ROG Strix XG27 ACS. Dari harga dulu aja, monitor ini dijual di kisaran harga 4 jutaan. Apakah harganya termasuk tinggi? Kita bandingin aja sama monitor ROG Strix lainnya yang harganya jauh lebih tinggi dari ini. Secara spek, tentu saja akan menyesuaikan dibanding dengan saudaranya yang lain. Sebagai sebuah monitor 4 juta, spek dan fiturnya tidak mengecewakan. Dari fisiknya, kita dapat kesan mewah dari brand ROG Strix. Build quality-nya solid banget. Walaupun stand dan body monitornya dari plastik, tapi kokoh bre. Kakinya model segi 4 yang tidak terlalu lebar dan udah ada phone holdernya. Standnya full ergonomis dengan lubang kabel manajemen serta fitur ekstra. Tilt, swivel, pivot, height adjustment jelas bisa. Kensington lock dan VESA wall mount 100x100 juga ada. Ekstranya, ada soket tripod 1/4 inch di bagian atas. Satu fitur yang jarang kita temui di produk monitor budget. Connectivity-nya lengkap. Satu DisplayPort 1.4, satu HDMI 2.0, satu USB-C yang berfungsi sebagai DisplayPort dan power delivery 7,5 watt, serta satu earphone jack. Bezel layarnya tipis kecuali di bagian bawah. Kontrol OS dia ada di sebelah kanan belakang yang komplit banget bre. Ada joystick dan 4 tombol. Mau pakai joysticknya doang bisa, buat yang terbiasa pakai tombol juga bisa. Untuk speknya, Asus ROG Strix XG27 ACS ini menggunakan Face IPS panel berukuran 27 inci, resolusi 1440p, refresh rate 180Hz, 1 millisecond GTG response time, maximum brightness 350 nits dengan peak 400 nits pada mode HDR, typical contrast ratio 1000:1 dengan color gamut 133% sRGB atau 97% DCI-P3, certified AMD FreeSync, G-Sync compatible dan VESA Display HDR 400. Sekarang kita lihat performance-nya. Ada 6 preset yang bisa kita pilih pada monitor ini dengan tambahan satu custom user setting. Tapi kalau kualitas warna yang kamu cari, racing dan sRGB adalah yang paling bagus. Kedua mode ini menampilkan warna yang hampir sama bagusnya. Yang membedakan adalah brightness dan black level. Pada mode racing, brightness defaultnya tinggi banget di 260 nits dengan black level 0,28 nits yang menghasilkan kontras rasio 900:1. Pada sRGB, brightness-nya dibuat tidak terlalu terang di 125 nits dengan black levelnya 0,13 nits yang menghasilkan kontras rasio kurang lebih sama di 900:1. Kualitas warna kedua mode ini sama-sama bagus. Dengan average keduanya udah under 0,5 delta E, tapi sayangnya putih yang tampil di kedua mode sama-sama kebiruan dengan color temperatur 7100 Kelvin untuk racing dan 7200 Kelvin untuk sRGB. Gamanya sama-sama kurang bagus, tapi gray balance-nya udah sangat oke. Yang menarik adalah color gamut yang di speknya tertulis 133% sRGB. Aktualnya bener sih, gamut volume tertinggi terukur 134% sRGB atau 95% DCI-P3. Tapi gamut yang benar-benar dimunculkan hanya 100% doang atau 91% DCI-P3. Saya coba tes di semua preset, hasilnya hampir sama. Volume kurang lebih di 130-an% sRGB, tapi yang ditampilkan hanya 100%. Artinya walaupun tertulis monitornya mampu 135% sRGB, tapi yang kita lihat hanya 100% aja. Secara warna boleh dibilang udah cukup oke, hanya saja putihnya tadi yang kurang natural ya. Tapi setelah saya lakukan custom profiling, semuanya jadi sempurna. Saya set brightness di 100
100 nit sesuai dengan kondisi cahaya ruangan saya yang tidak terlalu terang. Dan hasil putihnya udah pas di 6500 Kelvin dengan gamma juga udah rapi di 2,2. Sisanya memang udah bagus dari awal. Sekarang untuk gaming performance, monitor ini punya refresh rate 180 Hz, tapi untuk bisa jalan segitu kita harus menggunakan DisplayPort atau USB-C. Kalau pakai HDMI mentok hanya di 144 aja. Dari semua refresh rate yang bisa kita pilih, mode 180 Hz adalah yang punya response time tercepat dan itu yang akan kita ukur hari ini. Asus ROG Strix SG27 ACS punya setting overdrive untuk mengatur response time. Bisa dibuat lebih cepat, bisa dibuat lebih lambat, tapi tentu saja akan ada plus minusnya. Setting overdrive pada monitor ini disebut variable OD. Nggak semua monitor punya setting kayak gini, dan kalaupun ada, penamaannya bisa berbeda. Kalau biasanya banyak yang ngasih opsi cuma normal, fast, faster, dan seterusnya, Asus ROG Strix SG27 ACS ini menggunakan level dari 0 sampai 20. Saya lakukan pengukuran response time pada setting OD 0, 5, 10, 15, dan 20 pada refresh rate 180 Hz. Pada OD 0 sebenarnya udah bagus banget sih ya. Respons tercepat 2,1 millisecond dengan average udah di bawah 5 millisecond. Dan yang mantap, nggak ada overshoot sama sekali karena memang supply tegangannya masih standar, bre. Hasilnya dalam kondisi ini ghosting munculnya tipis dan tidak ada inverse ghosting sama sekali. Pada OD 5 kondisinya jadi jauh lebih bagus. Respons tercepatnya meningkat jadi 1,8 millisecond dengan average udah turun ke 3,41 millisecond. Dan masih mantap nih, nggak ada overshoot sama sekali. Error terjelek hanya 5 RGB dengan persentase error di atas 10 RGB nggak ada sama sekali. Hasilnya ghosting semakin tipis lagi, nyaris nggak kelihatan dan masih tanpa inverse ghosting. Tapi begitu saya naikin setting OD ke 10, memang benar respons tercepat dan average-nya jadi menurun lagi 1,5 millisecond dan 2,8 millisecond. Tapi respons yang jelek juga nambah, termasuk overshoot yang langsung jadi lumayan parah. Error terjelek 24 RGB dengan jumlah error di atas 10 udah 50%. Artinya ghosting dalam beberapa kondisi memang berkurang, tapi dalam kondisi lainnya bisa bertambah. Termasuk inverse ghosting yang juga akan semakin sering muncul. Setting OD 15 dan 20 nggak usah dibahas aja karena kondisinya jadi tambah jelek banget ya. Kalau divisualisasikan kurang lebih kayak gini. Yang paling kiri adalah OD 0, terlihat di semua gambar UFO ada bayangan ghostingnya tipis. Terus yang tengah adalah OD 5, ghostingnya semakin tidak terlihat dan belum ada bayangan putih inverse ghosting. Jadi ini adalah yang paling bagus. Sedangkan yang kanan OD 10 terlihat ghostingnya tidak terlalu nampak, tapi pada UFO baris kedua dan ketiga mulai muncul inverse ghostingnya. Sedangkan OD 15 dan 20 yang saya skip penampakannya kayak gini. Inverse ghostingnya parah banget, bre. Jadi untuk keperluan gaming, setting OD paling sempurna dari monitor ini adalah variable OD 5. Yap, itu dia tadi Asus ROG Strix XG27 ACS. Sebagai monitor yang membawa brand Asus dan ada logo ROG Strix-nya gitu ya, dan harganya 4 jutaan, ya kalau dibilang murah, banyak monitor yang lebih murah dari itu. Tapi gimana dengan price to performance-nya? Dari fisiknya tadi kita dapat monitor yang sangat solid, build quality-nya kokoh banget dengan fiturnya komplit banget, fast IPS panel 2K 180 Hz dan yang lainnya. Secara performance warnanya juga udah cukup baik, tinggal putihnya aja yang kurang natural. Kalau butuh custom profile untuk membuat warna putihnya menjadi natural di 6500 Kelvin dan gamma 2,2, kamu bisa lihat di deskripsi beserta ICC profilnya. Sedangkan untuk gaming performance tadi udah kita lihat bahwa dengan setting yang pas kita bisa dapat monitor seharga ini yang bebas ghosting dan bebas inverse ghosting. Tapi sekali lagi settingnya harus pas, overdrive-nya di set ke 5 aja. Walaupun di set ke 0 atau 10 masih boleh lah ya, tapi paling pasnya, paling bagusnya ada di 5, bre. Jadi sebagai monitor budget kelas ROG Strix, ya bisa dibilang dia bukan kelas murahan, tapi ya berarti itu tadi harganya juga tidak bisa dibandingkan dengan monitor yang lebih murah lagi.